panjenengan saat mendapatkan sesuatu itu apa? Bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Ibnu Abbas mengatakan ini, ciri orang bertakwa itu 3. Salah satu yang pertama adalah ayyushkara wala yukafar. Ia bersyukur atas nikmat pemberian Allah dan tidak kufur atas nikmat pemberian Allah. Lah ini bagian dari apa? Bagian dari ketetapan pendirian. Sehingga kalau kita punya pendirian di dalam beragama tidak terumbang-ambing oleh situasi kehidupan. Nah, seringkali apa yang terjadi demikian, sehingga menuntut orang lain pada kita dikasih 500.000 secara cuma-cuma, menuntut loh kawan saya dikasih 2 juta. Nah ini adalah kesalahan di dalam memandang dunia. Maka ibu bapak yang dihormati oleh Allah, saya sampaikan jangan sampai salah Anda. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Masya Allah, ayat 53. Nanti dicek kalau saya salah menyebutkan ayat. Bunyi ayatnya ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Katakanlah, qul ya ibadiyalladzina, katakanlah kepada orang-orang asrafu ala anfusihim yang melampaui batas atas dirinya. Ibu bapak, ada orang yang tidak tahu batasan. Ia dijadikan Allah sebagai makhluk yang harus kemudian menghamba kepada Sang Penciptanya, tetapi seolah-olah yang punya kekuatan tidak mau taat. Ini namanya orang-orang yang asrafu ala anfusihim. Kita disebut abdul, hamba. Silakan dibuka dalam Al-Quran banyak sekali kata abdul. Abdul itu hamba. Artinya kalau hamba itu ada yang dihambai. Hamba itu menghamba kepada siapa? Kepada Allah. Berarti apa? Ada tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu penghambaan kita kepada Sang Pencipta, sesembahan kita yaitu Allah. Maka disebut ilah, sesembahan. Lah, akhirnya apa? Asrafu ala anfusihim. Kita ini bukan berdiri sendiri, masih bergantung pada Allah, bersandar pada Allah, butuh Allah, tetapi seolah-olah kita ini tidak butuh Allah. Loh kok bisa? Iya. Bukti konkretnya gini, saya kasih contoh. Saat pulang dari sini ada kawan kita yang ngasih mobil 50. Panjenengan dikasih mobil 50. Kira-kira ketika ada perbedaan pendapat dengan yang ngasih mobil, panjenengan pakai mobil apa betul? Pakai mobil apa betul? Pakai mobil nggak enak ngomongnya. Saya dikasih mobil 50 mobil bahkan satu lah. Pertanyaan saya, kalau kita dikasih 50 mobil oleh tetangga kita pakai, pertanyaan saya, panjenengan pilih 50, 100, 200 mobil ataukah satu jantung? Pilih satu jantung atau 50 mobil? Satu jantung. Saya setuju. Banyak pilih 50 mobil Pak. 100 mobil atau satu jantung? 100 ya? Satu. Kenapa Pak? Satu jantung. Karena kalau tidak punya jantung, di antara mobil ambulan Pak. Kan demikian. Artinya apa? Saat kita bandingkan dengan nikmat pemberian Allah, kita baru sadar. Oh iya. Tetapi saat hari ini karena kita tidak membandingkan demikian, sehingga seolah-olah dengan kesehatan kita ini kita tidak terima, sehingga tidak taat. Sehingga apa? Seolah-olah kita ini orang paling fakir, seolah-olah kita ini orang yang paling kurang, seolah-olah kita orang yang paling sakit, orang yang paling menderita. Kita mau betul? Kita mau betul dulu. Nah itu yang terjadi Pak. Maka banyak orang yang masuk dalam kategori asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas atas ketetapan dirinya.
Sesungguhnya ketetapan manusia itu apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu enggak hanya ibadah makhluk, enggak hanya ibadah-ibadah yang wajib. Setiap kehidupan kita dan segala aktivitas kita, ketika kita peruntukkan kepada Allah juga bernilai ibadah. Maka saat pengajian ini bukan makhluk, tetapi dengan niat mencari keridhaan Allah bernilai ibadah. Saat kemudian kita menolong orang lain bukan makhluk, tetapi karena dengan niatan menolong atau orang lain dengan niat mencari keridhaan Allah itu bernilai ibadah. Sehingga ketika semua tertata dengan niat yang baik karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Maka ibu bapak yang dihormati oleh Allah, kita harus punya pendirian. Sebagaimana tadi wafabit abdana. Maka doa itu sering harus kita baca. Saya ulangi bersama-sama. Saya baca diikuti bersama hafal agar kemudian kita stabil, tidak terumbang-ambing dalam fitnah kehidupan dunia. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, sekali lagi Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam perkara kehidupan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama tadi, orang yang seperti makanan. Yang kedua, orang yang seperti obat. Obatnya beragam ya, sesuai sakitnya apa. Yang ketiga, nah ini orang yang ketiga itu, orang yang ketiga itu yang pakai jilbab atau yang pakai peci. Orang yang ketiga itu yang masih muda atau orang tua apa? Nah, orang yang ketiga yang dimaksud oleh Hasan Al-Basri adalah farajulun kadzdzab. Paham ya? Farajulun kadzdzab, manusia yang seperti penyakit, la yuhtaju ilaihi abadan. Orang-orang model seperti ini tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi kalau kemudian ada di antara kita saat datang terus orang lain pada ingkrit, pergi semua. Atau saat ada seseorang datang terus kawan kita bilang, nah penyakit itu kok. Berarti jangan-jangan kita ini orang yang bermasalah. Selalu memberikan gangguan, selalu memberikan keburukan mandor kepada orang lain. Inilah yang disebut orang ketiga. Maka orang ketiga dalam rumah tangga itu orang yang mengganggu rumah tangga pasangan. Kenapa betul? Iya. Maka rumus orang ketiga itu penyakit. Oh jelas. Jadi kalau orang suka bawa penyakit dan punya bibit-bibit penyakit dalam artian penyakit moral, akhlak, etika, agama, jangan direkomendasikan menjadi mantu. Yang bapak-bapak ibu-ibu mau punya mantu, jangan direkomendasikan. Kenapa? Bahaya. Karena dimanapun namanya penyakit itu mengganggu. Tidak ada penyakit itu tidak mengganggu. Ayo coba itu, apa betul? Ibu bapak lagi sakit gigi, terus
kemudian saat diberikan soal ujian, karena mau naik pangkat misalnya, atau ujian ASN atau ujian apalah terserah apa mahasiswa, sakit gigi luar biasa sampai bengkak, terus suruh kerjakan tugas, inten-inten sakit sampai nopo pusing, bisa hari walaupun dalam hadis itu dikatakan bisa hari walaupun nggak bisa tidur, pusing kepala, nggak bisa mikir apa. Kenapa? Karena sakit itu baru sakit gigi, dan sakit gigi itu masya Allah menderita, ada yang jenguk. Sangat punten kalau ibu sakit panas atau kemudian sakit apalah, ada yang jenguk apa punten? Ada yang jenguk, tapi ada sakit gigi, ada yang jenguk dipahit dulu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka penyakit ini menjadi kategori orang ketiga. Jangan sampai kita mempunyai pribadi-pribadi yang menjadi pribadi penyakit. Apa pribadi penyakit itu? Yang selalu memunculkan kegelisahan, yang selalu memunculkan persengketaan, yang selalu memunculkan fitnah di dalam setiap tindakan kita. Ngomongnya mesti bikin orang was-was. Ada apa betul Pak? Kawan kita kalau sudah ngomong kemudian kita sudah hati-hati ini ngomongnya itu tidak dulu ini. Kenapa seperti itu? Punya kawan seperti itu hati-hati. Seharusnya bagaimana? Setiap pembicaraannya wayatakan lalu diyafham. Pembicaraannya memahamkan, menunjukkan, meneduhkan, menggembirakan. Jangan sebaliknya pembicaraannya diwanti-wanti, kalau bisa jangan ngomong. Nah ini bahaya. Atau yang kedua, setiap tindak tanduknya, setiap perbuatannya selalu dianggap bermasalah. Setiap dia duduk di mana mesti meninggalkan bekas akar yang duduk. Tinggal di daerah mana misalnya orang, oh di situ terkenal dengan keburukan, pindahlah ke arah Mesir. Pindah lagi terkenal dengan keburukannya, pindah lagi terkenal dengan keburukannya. Kira-kira kalau orang seperti itu diharapkan dekat kalian panjangkan kepada apa? Tidak ada yang berharap. Kenapa? Karena seperti penyakit. Maka orang yang terbaik itu ketika ia mampu memberikan kemanfaatan kepada sekelilingnya. Maka hadis yang cukup populer apa? Khairun nasi, sebaik-baik nasi, khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'ul linnas, yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ibu bapak bisa dibuka nanti di dalam kitab Lisanul Arab. Kenapa di sini menggunakan kalimat anas? Anas, jadi di dalam Al-Quran atau dalam hadis, setiap bahasa, setiap penyebutan kata itu mempunyai perspektif yang berbeda. Manusia itu disebut al-insan, al-insu, an-nas, masyarakat, bani Adam, penyebutannya banyak sekali. Tetapi dalam hadis ini disebut dengan khairun nasi, anas. Kenapa disebut anas? Anas itu mempunyai makna manusia yang bersifat komunal. Saya ulangi, manusia yang bersifat komunal. Apa komunal itu? Manusia yang butuh satu dengan yang lainnya, berkelompok-kelompokan. Jadi tak bisa hidup sendiri. Terus kemudian aku terus sendiri. Apakah kemudian panjangan jahit pakaian sendiri? Jahit baju, jahit sarung, pakai peci buatan sendiri semua? Enggak. Apakah kemudian kita makan semua perlengkapannya kita yang menyediakan? Enggak juga. Maka kita disebut anas karena butuh satu dengan yang lainnya. Karena kita sadar kita butuh satu dengan yang lainnya, maka jangan pernah memandang benci orang lain, jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang ketiga adalah orang yang bermasalah. Maka jangan menjadi orang yang bermasalah. Karena siapa yang terkenal dengan keburukannya di dunia, maka ia telah akan terkenal dengan keburukannya di akhirat. Siapa yang
kebaikannya di dunia, maka ia akan terkenal kebaikannya di akhirat kelak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan buat kita, kembali ke diri kita. Kita senyum, ya pasti dibalas gitu. Saat kita marah-marah, kira-kira ada orang yang kemudian berhubungan dengan marah kita? Tidak ada. Maka saat kita melakukan kebaikan, maka frekuensi kebaikan akan kembali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, an-nufusus syarifah la tarda min asya'i illa billah. Jadi jiwa yang paripurna akan ketemu dengan jiwa yang paripurna, akan mencari frekuensi yang sama. Nah, sederhananya nih, saya kasih contoh. Ibu-ibu bapak-bapak hari ini kumpul pengajian. Kira-kira ridho atau boten? Pengajiannya digeser ke sebelah kiri, bapak ibu di belakang, bapak di depan, terus yang sebelah kanan untuk dan buta. Ridho atau boten? Kenapa nggak ridho? Nggak frekuensinya, nggak nyambung pak. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wala talbisul haqqa bil batil. Nggak bisa dicampur adukan yang ada yang batil. Maka ketika kita mengeluarkan frekuensi kebaikan, kebaikan itulah yang akan kemudian mendatangi kita. Sebaliknya warna satu falana, kalau kita melakukan keburukan, yang keburukan akan kembali pada diri kita. Entah cepat, entah lambat laun akan kembali pada diri kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ingatnya jadilah manusia yang pertama atau minimal yang kedua. Jangan menjadi manusia orang yang ketiga atau menjadi makhluk yang ketiga. Siapa makhluk yang ketiga? Siapa bu? Kalau ada dua orang saling berkhulwat tidak mahram, berkumpul, yang ketiga siapa bu? Kita setan itu kasus. Setan itu ada yang pakai jilbab hitam, ada juga yang pakai jilbab merah, pakai jilbab coklat, hijau, pakai peci, pakai sarung. Ada. Kenapa? Minal jinnati wan nas. Jangan dikira setan itu hanya jin. Kalau manusia suka berulah dan menyesatkan itu kategori setan. Maka kita berlindung dari itu semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka kodenya, kesimpulannya, satu, orang yang seperti makanan adalah orang yang dengan kesempurnaan, keparipurnaan akhlak dalam kehidupannya. Setiap tindak tanduknya selalu meneduhkan dan mencerahkan tanpa menyesatkan. Setiap kehadirannya seperti aroma semerbak bunga yang wangi indah luar biasa sehingga semua ingin mendekat ke bunga yang ada. Maka akhlak itulah yang disebut dengan bunga diri, indah dilihat oleh mata, sehingga semua senang dan jatuh hati. Kenapa? Karena akhlak itu adalah puncak atau pembuktian dari keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang itu dibuktikan bisa dilihat dari akhlaknya. Jadi kalau ada orang ngajinya luar biasa, kitabnya yang dihapuskan banyak, Qurannya bacaannya luar biasa, hafal hadis banyak, tapi akhlaknya berantakan, ada yang bermasalah. Saya ulangi, ada yang bermasalah. Kenapa? Karena dengan Al-Quran dan hadis sebagai bimbingan yang dipahami mampu membentuk pribadi akhlak yang baik. Dalam Quran yang sangat kita kenal, yang sangat kita hafal apa? Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau sudah dihafal Quran, tahu baca ayat ini, kita kira-kira akan berbuat kemungkaran, menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat? Apa betul Pak? Tidak. Jadi sampah di tengah masyarakat? Tidak. Ia akan menjadi kompas penunjuk arah kehidupan bagi orang lain.
dia akan menjadi pencerah. Yang kedua, orang yang berdoa itu orang yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Kenapa? Karena kebaikannya memang tidak dapat diterima oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang memahami, yang membutuhkan bisa menerimanya. Maka farajulun kadawah, orang yang kedua ini yang disebut dengan orang yang seperti obat, la yahtaju ilaihi illa hinan ba'da hinin, ia dibutuhkan sewaktu-waktu ketika memang lagi dibutuhkan. Kalau lagi tidak dibutuhkan, beda. Maka biasanya ustaz itu diundang saat pengajian atau diundang setiap hari disebut di rumah panjenengan. Karena dibutuhkan seperti obat. Gimana banget? Diunduhkan untuk memberikan obat pencerahan. Tapi gak setiap hari di rumah. Yang setiap hari di rumah itu seharusnya siapa? Suami panjenengan. Maka suami itu disebut siapa? Disebut imam di dalam rumah tangga. Maka imam harus mampu menunjukkan 24 jam membina istri dan anak-anaknya. Jadi yang di rumah itu bukan ustaz, tapi suami. Kok kebetulan suaminya adalah ustaz, berarti dapat obat dan dapat makanan. Tapi jangan sampai dapat yang ketiga apa? Farajulun kadda, yaitu manusia yang seperti penyakit, la yahtaju ilaihi abadan, tidak dibutuhkan oleh siapapun. Pak Presiden tidak butuh penyakit, bahkan pun aku, ya. Ini yang kemudian ke rumah sakit yang membereskan penyakit-penyakit, sesungguhnya juga gak berharap penyakit. Ada yang berharap penyakit? Gak ada. Mentang-mentang punya uang banyak, terus kemudian berharap saya sakit saja tidak apa-apa, saya bisa berubah. Ada yang seperti itu? Nah, ada. Semua berharap ingin sehat seperti orang pada umumnya, ingin sehat sehingga bisa beribadah, ingin sehat sehingga bisa menikmati atas apa yang menjadi nikmat pemberian Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah habis. Saya kira di sini jadi diingat-ingat, jangan sampai ibu menjadi orang ketiga, atau bapak menjadi orang ketiga, atau orang di lingkungan kita menjadi orang ketiga. Siapa itu? Yaitu orang yang mempunyai potensi penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit agama, penyakit akhlak, penyakit moral yang mampu merusak peradaban kita. Jadi kita berdoa terakhir sebagaimana doa yang diajarkan Nabi agar punya pegangan kestabilan apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Shalawudin Subri MBD atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Dengan berakhirnya sesi materi, maka berakhirlah sesi kajian pada sore hari ini. Bapak Ibu jamaah kajian kami sore yang insya Allah muliakan, kami menginformasikan sekaligus mengundang Bapak Ibu untuk nonton bareng Indonesia versus Irak U23 di Lansar Masjid, atau lebih tepatnya depan tempat pukul 22 malam nanti. Sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah kelihatan selamat. Oh iya, kalau yang jenggot bukan? Ya, Bukan yang jenggot. ada ciprat di depan. Kalau jenggot namanya Pak Oto. Udah lama bang.